Jadi Ya, selamat sore Pak Welvin. selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Oke, Ayu. ya. Sekarang Pak Welvin, insya Allah dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Ya, Ya, hari ini Pak Welvin, insya Allah sebagai coach, baru kemudian saya coach, yang ingin saya tanyakan pertama kali, sebenarnya apa yang menjadi fokus kita hari ini atau apa kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini? ya, terima kasih Ibu Lis. Ya, jadi eh, saya yang ingin saya dibantu oleh Ibu Lis eh, mengenai bagaimana eh, mengembangkan pembelajaran IT. Ya, jadi saya ini punya masalah. Saya ingin belajar. Maksud saya, IT saat ini sudah menjadi bahan yang paling penting bagi kita, sehingga guru-guru saya itu hanya 10% yang bisa IT, Bu. Sisanya sekitar Oh, 90% tidak bisa. oh iya, berarti tujuannya agar supaya guru-guru bisa bisa mempunyai skill di dalam pemanfaatan IT ya Pak ya. Baru Ya, kemudian apa hasil yang ingin Bapak capai sebenarnya dari sekian banyak guru atau berapa jumlah guru yang ada di sekolah Bapak? Baru kira-kira yang Bapak inginkan apa di akhir percakapan ini? ya, ya. Jadi saya menginginkan dari 11 orang guru, 11 dengan Iya. saya ya, ada 10 guru, berarti 10 guru itu saat ini hanya sekitar 10% lah. 20% yang bisa IT hanya berdua, yang lain itu belum bisa, Bu. Saya ingin ya minimal 60% lah sudah bisa IT di sekolah ini. Oh, berarti masih jauh dari harapan ya Pak ya. Ya, Oke, jadi kalau misalnya sekarang kalau harapannya Mbak Welvin sebagai kepala sekolah seperti itu, sekarang kira-kira kondisi yang sebenarnya bagaimana? Bagaimana perkembangan yang saat ini? Maksudnya saat ini yang memang benar-benar mahir itu hanya berapa orang ya Pak tadi? ya yang mahir itu hanya yang mahir memang yang terlatih ya, yang sudah bisa semua itu hanya 2 orang, Bu. Ya, ada upaya tidak Bapak untuk istilahnya menstimulasi mereka agar supaya mereka bisa terlibat atau bisa mengembangkan dirinya, kemampuannya, keterampilannya dalam penggunaan IT. Ada upaya apa sebelum ini? Kan itu keinginan. Ada Ya, upaya apa saja yang Bapak lakukan kira-kira? ya. Saya mencoba eh, di tahun kemarin saya mendatangkan trainer untuk membantu teman-teman guru walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Eh, Mereka kemarin sudah dilatih. Yang bisa itu hanya mungkin mereka lebih senang yang berbau game atau ya, paling tidak yang mereka dapatkan itu yang mereka anggap mudah itu hanya PowerPoint, Bu. Ya, Oh sisanya ya, gitu. justru dibutuhkan oleh guru untuk pengetikan misalnya di Word itu. Nah, itu belum belum bisa tercapai. Mungkin waktunya sedikit atau bagaimana? Oh iya. Jadi kalau kan sebatas ini teman-teman atau teman-teman guru kan hanya taunya baru PowerPoint dan biasanya main game. Yang Bapak Welvin inginkan dari teman-teman guru itu selain PowerPoint dengan ya kalau game sih hanya sekedar entertaining saja ya Pak ya. Ya, Jadi apa kira-kira kondisi ideal? Maksudnya oh saat ini mereka tahunya hanya PowerPoint. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah yang Bapak harapkan selain mereka mengetik apalagi kira-kira? Apalagi sekarang kan masa pandemi ya Pak ya. Jadi kita membutuhkan skill ekstra dalam PJJ. Kira-kira yang sesuatu yang ideal lah yang Bapak harapkan dari anak buah Bapak sebagai guru agar supaya bisa menjalankan pembelajaran ini dengan baik dengan menggunakan IT. Maaf menyela, Bu Ya, Walma boleh di accept dulu, di admit. Pak Welvin, ya, Ibu Alma Ya, bertanya. Bu Alma boleh di accept Oke, dulu untuk masuk. Ya, boleh lihat dilanjut dulu. silakan ya coaching. ya. Oh belum ya? Belum muncul, Bu. Belum,
Oke. kalau muncul. Saya info ya ke Bu Alma. Silakan dilanjut. Ya, silakan. Pak Wel, ya, Pak Welvin, bagaimana kira-kira, kan ini sekarang kan kondisi guru-gurunya seperti itu. Kira-kira pernah tidak ada solusi selain setelah mengundang trainer, tapi ternyata motivasi teman-teman Bapak tidak bangkit juga, kira-kira. Apalagi yang Bapak bisa lakukan selain itu? Ya, Mungkin dari tutur mungkin teman sekolah yang bisa mereka ajak untuk bisa berkolaborasi lah. Mungkin kalau dengan trainer agak sedikit malu-malu untuk menyampaikan, oh saya tidak tahu ini. Kadang-kadang begitu kan Pak, bahwa oh berarti saya tidak tahu ini, tapi saya malu menyampaikan. Mungkin kalau dengan teman yang sudah memang benar-benar tahu di sekolah dengan cara kolaborasi, mungkin pernah dicoba Pak ya? Ya, sudah pernah dicoba ada melibatkan tutor sebaya ya, Ya, teman sejawat lah. Ya, yang sudah bisa itu untuk apa namanya bisa membimbing yang lain. Malah yang terjadi biasanya kan saya berbasis pekerjaan ya. Ketika ada pekerjaan saya minta untuk dibantu. Itu malah yang sudah berhasil itu yang kerjakan yang tidak ini apa namanya, yang tidak tahu gitu kan, yang tidak, harapan saya yang tidak tahu itu bisa mengikuti dan yang tahu bisa menjadi tutor sebaya gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang tidak tahu malah menjadi lebih tidak tahu karena dibantu oleh yang tahu tadi. Oh begitu ya Bang. Berarti mesti ada charging of ini Pak, harus dicas lagi motivasinya teman-teman untuk bisa mengetahui, karena memang banyak juga yang seperti itu Bapak ya. Kalau di sekolah juga kemungkinan ada seperti itu, bahwa oh lebih baik kita menyewa seseorang saja supaya kita ada kemungkinan begitu. Tapi karena mungkin diberikan disampaikan lagi Bapak sebagai kepala sekolah mungkin ya, disampaikan kepada teman-teman guru bahwa seharusnya kita harus mengembangkan diri untuk penggunaan IT ini agar supaya kita tidak mengandalkan orang lain ya. Bagaimana begitu Pak ya? Insya Allah. Jadi kalau misalnya ada kira-kira yang bisa diberikan solusi lain selain itu, apa lagi ya Pak ya? Ya. Sudah ada trainernya, kemudian tutur solusi sebaya. lain yang saya sampaikan dengan merangsang kemauan mereka dengan cara apa namanya, saya beri laptop. Jadi yang Masya Allah. malah yang tidak bisa itu sekolah memberi laptop dengan tujuan fasilitas laptop dengan tujuan ketika mereka sudah pegang maka ada motivasi untuk belajar. Nah, betul. Jadi walaupun sedikit saya lihat apa namanya ada mulai coba-cobalah, karena memang saya wajibkan untuk laptopnya dibawa per hari, dibawa sehari-harinya dibawa, mau dipakai atau tidak harusnya dibawa, kan begitu ya. Ya, supaya di saat waktu luang mereka bisa belajar. Oh iya, berarti alhamdulillah solusi yang Bapak berikan ya bisa memberikan motivasi, walaupun motivasinya bergeraknya agak lambat ya. Tapi minimalnya teman-teman sudah termotivasi walaupun belum maksimal yang sesuai diharapkan ya. Gimana Pak Welvin kalau yang menurut Bapak untuk pembicaraan hari ini, kira-kira ada yang bisa disimpulkan? Kira-kira? Saya ingin menyimpulkan bahwa dari saran-saran atau pertanyaan Ibu Lis, ternyata yang pertama tentu didahului oleh niat ya, kemudian komitmen yang tinggi untuk belajar berubah,
dan tidak menyandarkan pada alasan-alasan yang tidak membangun. Alasan tidak membangun itu tadi kan ya sudah mendekat pensiun, sudah tua, sudah macam. Tetapi dengan saya berikan laptop sedikit-sedikit, minimal dia sudah bawa hari-hari, sudah mulai ada sedikit, walaupun sedikit ya, bergerak untuk bagaimana mereka bisa berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti insya Allah kedepannya guru-gurunya bisa bersama-sama dengan pihak sekolah untuk belajar bersama untuk menggunakan IT karena saat ini memang sangat diperlukan. Apalagi untuk pembelajaran yang jarak jauh. Jadi insya Allah percakapan ini bisa bermanfaat Pak Welvin. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Lis, kita gantian ya. Ya, sekarang saya sebagai coach, ya, Ibu Lis sebagai klien saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Lis, bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Ibu sehat-sehat, semangat. Insya Allah. Ibu, pada sore ini, apa yang bisa kita bicarakan pada sore ini? Ya, tujuan saya bertemu dengan Bapak sebagai coach karena saya ingin mendapatkan solusi kira-kira bagaimana memotivasi peserta didik saya yang saat ini melakukan PJJ yang tingkat disiplinnya sudah mulai menurun, gitu Pak. Jadi memang sangat menurun ya dibandingkan dengan situasi yang sebelumnya. Di dalam 10 menit ini, Ibu, kira-kira apa yang ingin kita bicarakan dari Ibu sampaikan memotivasi peserta didik yang ya disiplinnya kurang untuk menjalankan PJJ. Kira mau ambil apa dulu yang 10 menit ini, Bu? Apa yang ingin kalau yang 10 ya di 10 menit ini saya berharap akan ada solusi yang terbaik yang bisa saya dapatkan, bisa sharing dengan Bapak untuk bagaimana kira-kira mengembalikan lah, walaupun belum 100% minimalnya anak-anak bisa disiplin lah. Kalau kita mengharapkan 100% jelas mungkin akan lambat, tapi minimalnya ada perubahan lah. Dari yang jumlahnya 34 yang hadirnya hanya 10, minimalnya bisa meningkat. Ya. Baik Bu, dari 34 yang hadir hanya 10 yang bisa tepat waktu, disiplin, rajin mengikutinya. Kira-kira rencana atau apa saja yang Ibu sudah buat ya. Jadi di dalam mengatasi ini apa saja yang Ibu sudah buat? Oh iya, yang pernah saya buat atau yang sudah saya lakukan itu, ini kan pembelajarannya secara daring ya Pak ya. Jadi saya coba dengan informasi atau instruksi yang harus saya lakukan besok, misalnya jamnya besok. Jadi saya informasikan dari malam hari atau mungkin biasanya juga dari sehari sebelumnya bahwa besok insya Allah kita akan mempelajari ini. Tolong saya akan bertemu dengan adik-adik secara virtual. Baru kemudian ada beberapa hal yang disampaikan. Jadi sudah dari malam atau dari sehari sebelumnya saya menyampaikan informasi itu kepada peserta didik atau pada siswa saya. Itu langkah yang mengantisipasi supaya mereka bisa masuk atau join dengan saya di pagi hari. Jadi Ibu sudah memberikan instruksi sehari sebelum atau paling lambat malamnya. Dengan instruksi itu ada perubahan tidak, Bu? Perubahan untuk beberapa memang ada perubahan walaupun tidak sesuai target. Ya, tapi memang ada. Dibandingkan saya menyampaikan misalnya beberapa menit atau beberapa jam sebelum pertemuan. Ternyata saya menyampaikan instruksi atau informasi malam hari atau sehari sebelum pertemuan, ternyata yang join dengan saya
lebih dari yang kemarinnya yang saya sampaikan sejam atau beberapa jam sebelum pertemuan. Ada perubahan, Pak. Ya, ya, jadi alhamdulillah ada perubahan walaupun belum signifikan, Bu, ya. Ya, Ya. ya, tapi untuk perubahan itu ada segala tingkat. Apakah apa saja yang Ibu sudah buat, ya, jadi sudah dapat 10%, contohnya apakah jadwal ini memang tersampaikan atau bisa menghubungi orang tuanya, mungkin hal-hal apa yang Ibu lakukan? Oh iya, di samping apa ya langkah yang saya lakukan tadi juga, saya selalu yang jelas sebagai guru kan kita memang selalu menasihati, Pak, ya. Ya. Selalu kita menasihati, yang jelas seperti itu. Tapi langkah yang lain juga yang pernah saya lakukan adalah menghubungi perwaliannya. Kenapa saya belum langsung ke mana namanya, ke orang tua, saya mengikuti prosedur saja. Berarti dari guru mapel kan posisinya saya sebagai guru mata pelajaran kan. Jadi semua yang terjadi dengan siswa di mata pelajaran saya bahasa dan sastra Inggris saya informasikan kepada wali kelasnya, ya, baru kemudian wali kelasnya yang akan sebentar, yang jelas saya langsung ke anak-anaknya dulu, kalau tidak ada perubahan saya ke wali kelasnya, melalui wali kelas mungkin kalau tidak ada perubahan akan lanjut ke orang tuanya, gitu. Ya. Terima kasih Bu Lis. Jadi rencana aksi yang Ibu Lis sudah sampaikan tadi dengan bekerja sama dengan wali kelasnya, kemudian sudah menyampaikan sehari sebelum dan malamnya, apalagi yang ingin Ibu buat dalam rencana aksi untuk meningkatkan beberapa hal yang Ibu ingin capai? Yang ingin saya lakukan adalah saya tidak akan berhenti untuk menyampaikan kepada peserta didik karena memang komunikasi sekarang tidak bisa secara langsung, ya. Jadi memang saya jujur tidak pernah henti-hentinya menyampaikan kepada peserta didik kalau misalnya dalam virtual meeting seperti yang tadi pagi sebelum saya join dengan ini, saya sudah bertemu dengan adik-adik, ternyata yang hadir yang kemarinnya hanya 15 orang, yang tadi pagi yang hadir sudah 25. Ya, tadi pagi sebelum join dengan kegiatan pembekalan saya masih sempat mengajar, lalu kemudian saya sampaikan jika apapun yang kamu terima hari ini tolong sampaikan ke teman-teman, insya Allah minggu depan bisa join dengan saya. Itu langkah saya yang berikutnya dengan menggunakan teman mereka sebagai penyambung informasi, selain wali kelas dan orang tua. Karena teman-teman kadang-kadang kan mereka dengar, gitu. Terima kasih Ibu Lis. Apa yang Ibu Lis ingin simpulkan dalam pertemuan kita? Halo Ibu Lis, putus ya? Ya, siap, masih ada. Ya. Signalnya agak parah. Apa yang Ibu Lis ingin simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Saya ingin menyimpulkan bahwa alhamdulillah hari ini ada masukan dari Pak Welvin bahwa apapun yang kita lakukan harus kita lakukan secara kontinu, terutama dalam pemberian memberikan informasi yang positif kepada peserta didik, karena saat ini memang kita tidak bisa memaksakan disiplin seperti tatap muka, ya. Jadi minimalnya kita harus bertemu dengan, kita harus menyampaikan informasi secara langsung pada siswa, kemudian kita harus menghubungi pihak sekolah melalui wali kelas, kemudian guru BK-nya, kemudian mereka yang akan ke orang tua. Dan insya Allah langkah-langkah ini bisa menjadi atau membangkitkan kembali kedisiplinan peserta didik atau siswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran bukan hanya dengan pelajaran saya bahasa Inggris, tetapi juga dengan pelajaran yang lain. Saya selalu mengatakan pada anak-anak bahwa nilai bukan orientasi utama, tapi adalah sikap. Pada saat Anda berada dengan saya, berarti itu sudah menandakan bahwa Anda disiplin, Anda peduli terhadap diri Anda, dan segala macam yang bersifat, yang bermanfaat untuk diri Anda. Jadi itu saja yang bisa saya simpulkan, insya Allah bisa bermanfaat. Amin. Baik, terima kasih Pak Welvin. pertemuan kita pada kali ini.
Insya Allah kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Welvin.